Kita akan membahas masalah ini bersama pegiat anti korupsi Tama Satria Langkun. Bung Tama, selamat malam. Selamat malam, Bang Latif. Apa kabar? Kabar baik, semoga sehat juga Bang Latif ya. Ya, betul. Itu ada drama tidak biasa. Tiba-tiba tersangkanya berteriak bahwa itu omong kosong. Ini menyimbolkan apa? Ya, sebetulnya itu hal yang tidak perlu dilakukan ya, karena biar bagaimanapun ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan, tentu saja dia sudah mengantongi alat bukti yang kemudian dianggap cukup. Kemudian juga hal-hal yang sudah ditemukan terkait dengan uang pelicin dan lain sebagainya juga sudah disampaikan ke ruang publik. Jadi saya menilai hal itu nggak perlu dilakukan dan justru pihak dari Itong gitu ya mengikuti dengan prosesnya gitu ya dengan baik lah. Oke. Gitu. Hakim Itong justru berteriak omong kosong ketika kesalahannya dibeberkan. Apakah karena dia seorang yang paham hukum, lalu kemudian dia memiliki celah untuk menjawab tuduhan dari KPK tersebut? Saya rasa justru Hakim Itong tahu ya kapan dia harus melakukan sebuah tindakan, dan justru ketika dia berteriak dan kemudian menyampaikan bantahan di ruang publik, itu kan sebetulnya bukan tempat yang pas bagi Itong kemudian untuk menyampaikan ketidakterimaannya. Nah, apa yang KPK lakukan, ini kan justru KPK sedang berupaya untuk menyampaikan secara akuntabel kira-kira upaya penegakan hukum yang dilakukan. Ketika ada penangkapan, KPK proses dan tidak langsung diumumkan, akan ditelaah dulu, kemudian bukti-buktinya seperti apa, kronologinya seperti apa, itu kemudian disampaikan kepada ruang publik sehingga tidak dalam konteks yang tertutup begitu. Jadi saya menilai ini adalah upaya untuk transparansi dari KPK kemudian untuk melakukan penegakan hukum. Oke, penangkapan Hakim Itong ini, jadi di dunia suap, di dunia peradilan sudah sangat panjang. Kalau kita beberkan panjang sekali. Apa yang bisa dilihat oleh Tama bahwa orang-orang yang merupakan wakil Tuhan di bumi justru melakukan hal-hal yang mencederai keadilan itu sendiri? Ini menurut saya suatu hal yang sangat mengkhawatirkan ya, rentetan yang kemudian hakim menjadi terpidana karena kasus korupsi banyak, yang jadi tersangka juga ada misalnya. Dari mulai hakim ad hoc tipikor, kemudian beberapa hakim-hakim juga pernah misalnya dari PN Jaksel dan lain-lain sebagainya. Artinya banyak sekali misalnya oknum hakim yang juga tertangkap. Ini menurut saya menjadi hal yang sangat menyedihkan, dan tentu saja ini menjadi hal yang harus menjadi perhatian bagi upaya reformasi peradilan. Ini adalah tamparan menurut saya bagi Mahkamah Agung gitu, untuk melakukan perbaikan di internal. Bagaimana kemudian sistem rekrutmen, bagaimana kemudian sistem punishment, termasuk misalnya upaya-upaya untuk pembinaan kepada hakim-hakim yang bermasalah. Hal lain yang menurut saya penting juga, mungkin mulai dari sekarang Mahkamah Agung harus memikirkan soal memastikan soal rekam jejak gitu ya. Hakim-hakim memang yang dianggap punya banyak problem, punya banyak catatan terkait dengan integritas, ini harus mendapatkan perhatian atau porsi yang lebih dari Mahkamah Agung secara internal, atau mungkin juga dari eksternal lembaga-lembaga lain seperti Komisi Yudisial. Oke, menurut saya. Formulanya kira-kira seperti apa? Apakah misalnya jika seorang hakim di sebuah tempat pernah membebaskan tersangka korupsi, lalu kemudian dia harus diberi punishment, ditempatkan tidak lagi menangani kasus-kasus korupsi. Itu termasuk hal yang bisa dilakukan tidak? Ya, menurut saya hal itu bisa dilakukan ya. Artinya memang meminimalisir begitu ya ruang-ruang bagi hakim-hakim yang memang secara integritas sudah tercoreng gitu. Karena kalau bicara soal posisi hakim, ini kan harusnya sebagai wakil Tuhan di muka bumi, ini harus prudent begitu ya. Dia nggak boleh buat kesalahan, apalagi yang sengaja menerima uang pelicin dan lain sebagainya. Itu menjadi hal-hal yang menurut saya memang sudah tidak bisa lagi dimaafkan. Oke, dalam konstruksi hukum kita, seseorang yang mencari keadilan harus datang ke pengadilan, dan di sana ada hakim, panitera yang memutus kasus tersebut. Mau tidak mau mereka harus ada untuk kemudian mengeliminir bahwa orang yang mencari keadilan itu justru akan mendapatkan hal-hal seperti ini. Apa yang bisa kita lakukan? Gimana Bang Latif? Mohon maaf, tadi agak terputus. Ya, jadi dalam konstruksi hukum kita kan hakim ini harus ada.
Jadi mau tidak mau mereka tetap harus ada. Dan sebagai wakil Tuhan di bumi mereka harus prudent tadi Anda katakan. Apa yang harus kita lakukan supaya kemudian mereka bukan justru menjadi pengotor keadilan itu, tapi menjadi pembersihnya? Ya, tentu kan fungsi pengawasannya panjang sekali dan tentu saja harus lebih ketat ya. Artinya ini juga menjadi tantangan bagi internal peradilan, begitu. Bagaimana kemudian Mahkamah Agung dengan badan pengawasnya, kemudian di luar juga ada komisi yudisialnya. Ini yang menurut saya juga fungsi-fungsi pengawasan harus lebih ketat. Dan hal-hal lain tentu saja ini juga menjadi tantangan bagi KPK ya. Artinya kalau bicara soal rentetan perkara, sudah puluhan KPK menangkap oknum hakim yang terlibat korupsi. Kira-kira formula apa yang KPK tawarkan untuk melakukan perbaikan di wilayah itu? Artinya kan kalau kemudian penangkapan satu sisi kita ngambil sebuah prestasi, tapi di sisi lain ini juga artinya menjadi menjadi konfirmasi bahwa masih banyak sekali masalah-masalah di dunia peradilan, khususnya bicara integritas hakim. Nah, ini menurut saya juga menjadi hal dalam konteks pencegahan begitu, yang menjadi sasaran ke depan bagi KPK untuk diperbaiki. Ada badan pengawas di MA, ada komisi yudisial, kemudian apakah hukuman yang diberikan jika hakim ini terbukti terlibat suap seperti ini masih kurang besar? Pengamatan Anda selama ini cukup besar nggak hukuman terhadap mereka? Saya rasa kalau soal hakim memang soal hukuman ya memang masih disparitas ya, artinya hukumannya variatif ya, mungkin ada yang berat, misalnya contoh untuk hakim MK misalnya ada yang sampai seumur hidup, tapi hakim yang lain ini kemudian tidak sama. Jadi saya menilai juga itu menjadi salah satu hal penting ya terkait dengan bagaimana seorang hakim yang melakukan korupsi itu dipidana, dijatuhi hukuman yang sangat berat. Karena biar bagaimanapun posisi hakim ini kan orang yang mengerti hukum. Ketika dia seorang penegak hukum, maka hukumannya tentu saja harus lebih berat daripada orang pada umumnya yang terlibat perkara tindak pidana korupsi. Ada guyonan hakim itu hubungi aku kalau ingin menang. Supaya itu kemudian terhapus, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja ada banyak ya, kalau bicara soal reformasi peradilan kan tentu ada bicara soal bagaimana menjaga integritas hakim ya. Artinya bicara dari mulai sisi pendidikannya, kemudian fungsi pengawasannya, fungsi promosinya, fungsi pembinaannya. Ini tentu saja menjadi variabel-variabel yang harus dilakukan secara menyeluruh, tidak bisa parsial satu persatu. Nah, ada dua hal kemudian yang bisa kita lihat. Yang pertama dalam jangka pendek. Jangka pendek tentu saja upaya penegakan hukumnya, penjatuhan sanksinya haruslah berat dan KPK juga harus mengusut tuntas perkara ini begitu ya. Dari sisi yang jangka panjang tentu saja ini akan menjadi tantangan bagi dunia reformasi peradilan itu. Artinya upaya-upaya yang selama ini dilakukan kan tentu saja kembali tercoreng ketika ada hakim yang lagi-lagi terlibat melakukan tindak pidana korupsi. Tama Satria Langkun, pegiat anti korupsi. Terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Terima kasih.